Halo Abre, balik lagi bersama gue Embong. Di video kali ini gue bakal ngasih tutorial live streaming PUBG New State di PC bro ya, atau tutorial live streaming game mobile ya di PC menggunakan OBS. Buat kalian yang mau live streaming game mobile atau kalian mau live streaming PUBG New State di PC menggunakan OBS, kalian bisa simak terus videonya sampai habis ya bro ya, karena di sini gue bakal ngejelasin detail banget caranya seperti apa dan perlengkapannya apa aja yang harus kalian siapkan untuk menjadi streamer, dengan setting-settingan yang terpenting di dalam OBS supaya live streaming kalian tuh yang pertama nggak nge-lag dan patah-patah, yang ketiga nggak bakal buffering ketika viewer kalian melihat live streaming kalian di YouTube maupun di Facebook ya bro ya. Jadi saksikan terus, jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke bro, kita langsung masuk ke OBS studionya. Oke bro, sekarang kita sudah ada di OBS studionya nih bro. Sebelum kita ke materi, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa kali ini videonya sangat lengkap banget ya, makanya durasinya itu cukup panjang ya. Mungkin di video ini gue bakal bikin beberapa segmen supaya kalian bisa menyimak video ini dengan baik ya bro ya. Jadi sekali lagi tuh, gue minta maaf ya soal durasi ini panjang banget. Tujuan gue satu, supaya buat teman-teman yang baru mau live streaming atau bagi streamer-streamer pemula itu bisa mengerti apa yang gue sampaikan, apa settingan yang terpenting dan settingan yang basic yang ada di OBS Studio gitu bro ya. Pokoknya di video kali ini gue ngasih tutorial soal live streaming ya, soal live streaming khususnya yang untuk game mobile yang kita mainkan di PC melalui game capture dan melalui OBS Studio. Ini sangat lengkap banget untuk kalian. Jadi nggak ada salahnya kalian nonton dari awal ya, dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya bro ya. Jadi ketika kalian download OBS Studio, pertama kali kalian buka OBS Studio itu seperti ini ya. Di sini gue bakal jelasin dari awal nih bro ya, dari dasar banget. Di sini ada kolom pertama, kolom 1 fungsinya untuk mengganti halaman dari halaman 1 ke halaman 2 live streaming kalian. Contohnya misalkan kalian pernah lihat di Facebook ya bro ya. Nah, di Facebook itu ada starting live streaming gitu kan ya. Nah, fungsinya seperti itu. Misalkan di halaman pertama yang gue bikin tulisan scene ini, gue bikin starting live streaming misalkan ya. Terus yang kedua ini yang tutorial gue ganti opening. Jadinya pas mau gue live streaming yang gue pakai scene pertama atau halaman pertama tuh berupa starting live streaming gitu kan. Misalkan seperti ini nih gambarnya. Starting live streaming, hitungan mundur misalkan 5 menit hitungan mundur live streaming kalian akan dimulai misalkan ya. Terus hitungan 3 2 1 kalian klik yang tutorial ini bro. Terus disinilah kalian melakukan opening. Halo semuanya bla 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 bla. Kembali lagi bersama gue bla 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 misalkan gitu ya bro ya. Jadi fungsinya itu ya. Misalkan kalian mau AFK juga, kalian tinggal klik aja bikin halaman untuk misalkan kalian melakukan AFK sholat atau apa gitu, makan, kalian bisa bikin juga. Dan terakhir kalian bisa bikin ending dari live streaming kalian seperti apa menggunakan di kolom pertama ini bro ya. Jadi kalian fungsinya seperti itu ya untuk kolom pertama atau di table pertama ini gitu ya. Nah, untuk menambahkan atribut live streaming kayak kamera, cara memunculkan gamenya itu kita memakai di kolom kedua ini atau di table kedua ini bro ya, dengan cara seperti ini untuk memunculkan kamera. Aduh, capek juga ya bro ya ngomong. Ini jadi yang pertama kalian klik tombol plus, terus kalian pilih yang video capture device. Nah, ini cara untuk memunculkan cam ya. Di sini kalian klik aja, klik jadinya. Kalian ketikkan saja cam gitu kan ya. Seperti ini. Ketika itu kalian klik aja OK itu ya bro ya. Nanti bakal muncul settingannya. Nah, ketika kalian sudah klik OK, tampilannya akan seperti ini bro ya. Seluruh cam yang ada di sini bakal kelihatan gitu ya. Terus kalian pilih yang ininya menjadi HD webcam kamera atau sesuaikan dengan kamera yang kalian pakai untuk live streaming gitu kan. Terus yang kedua ini untuk settingan ini kita belakangin dulu. Kita perlu setting yang bawah nih bro. Jadi untuk tampilan awal ini ada di device default, terus kalian ganti aja custom. Terus masalah resolusi kalian pilih sesuaikan dengan resolusi kamera kalian ya. Kalau gue saranin sih seperti itu. Tapi buat PC kalian yang kentang ya, yang parah lah ibaratnya, yang low end banget gitu kan ya,
kalian bisa pilih camnya itu menjadi ini ya 800 atau yang 600 supaya ketika kalian ngomong tuh nggak terlalu delay, takutnya OBS-nya berat dengan cam gitu kan, juga bisa menyebabkan delay gitu ya, ya dari segi resolusi kamera. Jadinya kalian ngomong itu kayaknya kalian tuh ngeliat omongan kalian tuh nggak pas dengan suara kalian gitu, itu juga bisa dipengaruhi dari ini bro, dari resolusi cam gitu ya. Jadi untuk kalian yang PC-PC kentang, kalian pilih yang 800 saja walaupun webcam kalian tuh sudah support ke HD gitu ya, atau ya paling maksimal di 720 ya bro ya. Terus kalau buat kalian yang camnya udah support kayak gua HD, kalian pilih yang HD aja kalau emang PC kalian bagus gitu ya. Terus di sini kalian pilih FPS-nya yang high FPS atau yang paling tinggi dari FPS cam kalian gitu ya. Misalkan cam kalian sudah 60 FPS ya berarti 60 gitu ya. Misalkan kalau misalkan 30 ya 30 gitu ya. Tapi kayaknya nih cam gue cuma 30, tapi biarin aja gue pakai yang ini ya, yang paling tinggi dari FPS cam gue gitu kan. Ketika sudah kita tentukan, kita klik aja seperti ini, terus kita pilih ke format video. Bahasa gue ancur banget ya bre. Sorry ya bre ya. Sini video format gue pilih any. Nah buat kalian yang cam-camnya kentang juga, kalian pilih any aja, jangan yang macem-macem ya, bakal jadi patah-patah nanti cam kalian. Nah untuk kalian yang nggak tahu any itu apa bang, itu sama dengan auto ya bre atau enggak random. Di sini ada color space-nya, gue pilih yang 709, color rank pilih yang full ya. Dan seterusnya ini untuk buffering gue pilih disable. Terus ke bawah sesuaikan dengan mic kalian di sini ya, audionya gitu ya bro ya. Ketika itu kalau sudah maksudnya kita klik aja oke gitu ya. Tar dulu. Itu settingan pertama, kita setting ini bro ya, tadi lupa. Di sini gue pengen ngasih tahu settingan yang di configure video. Nah, ketika sudah kalian klik, tampilannya akan seperti ini bro nih settingannya. Jadi buat kalian cam-cam yang sama kayak gue nih, cam kentang gitu ya. Jadi untuk kamera kontrolnya itu mati bro. Biasanya ini kalau misalkan Logitech tipe sekian itu udah bisa di setting dari sini gitu ya. Berhubung cam gue kentang jadi ini mati gitu ya bro ya. Kita setting dari sini aja, sama aja sih, nggak terlalu jauh settingannya ya. Terus ini ada brightness, contrast, terus saturation, sharpness. Terus kalian bisa setting sendiri ya. Pokoknya jumlah default dari settingan cam kalian tuh berupa 128 ya. Ini kontras gue kurangin, sharpnessnya gue naikin gitu ya. Ketika sudah, kalian klik aja oke gitu ya. Ketika sudah kayak gini, kita klik oke aja. Nah ini kan cam kita seperti ini bro ya, mungkin gede gitu ya, tadinya gede seperti ini ya. Nah kalian bisa kecilkan dengan seret aja seperti ini. Misalkan kalian pakai apa ya, layar hijau tapi nggak full gitu kan, layar hijau gua nggak full nih, jadi tembok gua kelihatan. Nah cara motong supaya tembok ini nggak kelihatan gimana bang? Kalian klik kanan, kalian pilih ke sini bro, edit transform, kalian klik aja, terus kalian pilih bagian mana yang pengen kalian potong gitu ya. Misalkan dari sisi cam kalian, berarti kalian pilih yang ini, yang left, kalian potong aja. Misalkan kalian kira-kira dulu misalkan 200, nah berarti kecil tuh potongannya, dan ini gue bikin 600. Nah potongannya kan gede tuh. Nah kalian sesuaikan lagi sampai benar-benar kepotongnya rapi gitu bro ya. Settingan terakhir kalian bisa pakai di filter. Nah dengan klik kanan yang ada di cam ini, di kanan kalian pilih yang filter. Nah ketika sudah seperti ini, kalian pilih color correction, ada di sini bro ya. Kalian klik tanda panah, kalian pilih yang color correction di sini bro ya. Nanti tampilannya akan seperti ini bro. Nah di sini kalian sesuaikan dengan pencahayaan ruang live streaming kalian, pasnya semana gitu kan, biarnya semana. Ketika sudah, nanti kalian tinggal close aja. Oke, jadi sampai situ ya untuk settingan cam. Dan selanjutnya gue bakal ngasih tahu gimana cara memunculkan
gamenya. Oke bro, sebelum kita ke tutorial selanjutnya, di sini gue pengen ngasih tahu atribut atau alat peran kita sebagai streamer, khususnya untuk game HP nih bro ya. Untuk kita bisa mainkan gamenya atau kita hubungkan gamenya ke OBS, di sini yang harus kalian punya adalah game capture ya bro ya. Buat kalian yang belum tahu game capture itu apa, jadi bentuknya seperti ini bro ya. Ini gue beli game capture punya Bang Mirza Kaisar. Kalian bisa cek aja channel YouTube-nya. Banyak juga tutorial live streaming di sana dan banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil dari channelnya dia, termasuk ini game capture-nya gitu. Jadinya dia membuat game capture khusus untuk streamer-streamer pemula Indonesia gitu ya. Ya bagus banget sih. Untuk kualitasnya juga menurutku udah bagus banget sebagai kita streamer-streamer pemula ya bro ya. Nah, buat kalian yang mau lebih lagi, kalian bisa beli Elgato dan semacamnya bro ya. Masih banyak banget merek-merek yang bagus untuk game capture ya. Tapi disaranin buat gua pribadi, buat kalian nih ya, yang baru-baru live streaming, kalian aja yang seperti ini. Ya, sama kayak gua. Ya, untuk lebih jelasnya produknya kalian bisa cek aja channel YouTube-nya Bang Mirza ya. Terus itu yang pertama game capture, yang kedua kalian harus punya apa ya? Konektor. Konektor penghubung antara game capture ke HP kalian. Di sini gue pakai iPhone ya, tahu sendiri lah ya. Untuk konektor iPhone tuh nggak murah bro ya, yang ori di sini, tapi gue punya punya ori ya, gue usahain beli gitu kan. Harganya sekitar 1 jutaan nih bro. Tapi kualitasnya itu bener-bener bagus banget. Nah, untuk konektornya seperti ini ya. Kalian bisa lihat konektornya jadi seperti ini bro ya bentuknya. Kurang lebih ini konektornya itu Lightning to HDMI. Nah, ini ada colokan Lightningnya ini, HDMI-nya ini buat colok kabel HDMI. Nah, untuk kalian pengguna Android, kalian bisa cari converter yang benar-benar atau converter atau konektor yang bagus ya bro ya. Jangan yang abal-abal ya, karena menurut gue yang abal-abal itu selain bahannya itu jelek, cepat panas, takutnya meleleh gitu kan. Ada yang kayak gitu bro, yang 200 ribuan, yang 150 ribuan, itu saking panasnya kita pakai sampai meleleh, itu bahaya banget. Jangankan untuk kita pakai, untuk kita tampilkan aja itu kurang meyakinkan ya bro ya. Bisa nampil nggak ke OBS itu ya. Tapi setahu gue misalkan bisa tampil ke OBS, dan itu pun perlu power tambahan khusus yang iPhone ini ya. Tapi kalau untuk Android gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau kalian pengguna Android, kalian yang paling penting adalah ini konektor. Ini paling penting banget menurut gue dibandingkan game capture. Jadinya nge-lag atau enggaknya ya menurut gue dari penghubung antara HP kalian ke game capture-nya, baru game capture ke PC gitu kan. Dan ini yang paling penting menurut gue. Jadi kalian harus mempertimbangkan sebelum kalian beli konektor ya. Ya gue saranin ya di atas 500-an lah konektor. 500 ribuan, 600 ribuan itu udah worth it banget untuk kalian sebagai streamer pemula. Untuk pengguna Android ya. Nah, kalau untuk pengguna iPhone, kalian harus beli wajib yang sama seperti gue ini, yang konektor yang orinya ya, karena ini bener-bener tahan lama, kuat, dan juga no delay, tampilannya juga nggak burik ya, dan nggak patah-patah gitu bro ya. Yang jelas nggak membahayakan si HP kalian atau si iPhone kalian. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Cara pemasakannya nanti gue bakal jelasin gimana. Sebelum memunculkan game, kita colok-colokin dulu nih alat tempur kita yang tadi gue jelasin tadi ya. Jadi yang dari mulai game capture sampai konektor ya. Jadi untuk kalian yang beli game capture itu udah include sama dengan kabel-kabelnya ya. Kalian bisa dapat USB ke tipe C. Jadinya USB-nya itu kalian colok ke PC kalian. Nah, PC kalian yang C-nya yang ini, yang C ini, yang C. Kalian colokkan ke sini, bro. Ke sini ya, bro ya. Ke tipe C mana sih? Nah, ini nih. Ke sini. Colokin dulu. Aduh, nyetrum, coy. Kalian colokin. Terus yang ininya, bro. Apa? Tuh. Yang ininya, bro. Nih, colokan ininya HDMI-nya kalian masukkan ke yang in ya, bro ya. Ke in.
yang tulisan ini nih. Ini ada kabel HDMI, gua colokin ke in ya bro ya. Ini gue colokin ke innya, ke in ya. Ini sama, ini berlaku setiap game capture ya bro ya, seperti ini. Jadi udah colokin seperti ini ke HDMI ke game capture. Nah tinggal yang ujungnya nih, yang HDMI itu HDMI kalian colokin ke konektornya, konektor ini itu kan, seperti itu bro. Nih, nah kalau udah seperti ini simpel kan kayak gini. Kalau iPhone mah, kalau Android ya gue kurang tahu ya, karena gue belum pernah live streaming menggunakan Android. Tapi yang jelas ada kok converter HDMI to tipe C gitu kan colokannya. HDMI itu tipe C to HDMI, terbalik gua. Tipe C to HDMI atau semacamnya. Jadinya ini buat nyolok ke Android dan juga sama bentuknya seperti ini ya. Kalian beli aja yang to HDMI gitu kan untuk Android. Nah, ketika sudah seperti ini, kita colokin aja ke HP-nya aja gitu ya. Kita langsung colokin. Nah, untuk kalian pengguna Elgato atau pengguna game capture lain, itu pasti ada settingan di luar OBS. Jadi kalian pastikan dulu nih bro ya, sebelum kalian masuk ke OBS kalian setting dulu. Jadi kalau game capture yang gua beli ini dari Bang Mirza Kaisar, settingannya seperti ini bro. Maaf, UX Player namanya ya, UX Player. Buka. Nah, dia otomatis langsung tampil ke UX Player gitu kan. Nah, ini untuk tujuannya untuk settingan awal aja sih sebenarnya. Settingan tahap selanjutnya bakal kita di OBS lagi gitu bro ya. Buat kalian pengguna Elgato, kalian cari aja settingan Elgato ya di YouTube, itu di channel YouTube lain kalian cari. Untuk settingan ini seperti ini bro, settingan game capture dari Bang Mirza Kaisar. Ya di sini seperti ini kalian bisa lihat. Ketika sudah disetting lalu oke aja gitu kan. Terus ini kalian close lagi, baru kita setting di OBS-nya gitu ya bro ya. Oke, kita sebelum menampilkan game di OBS ada sedikit tambahan nih bro ya, untuk masalah audio ya, audio in game yang ada di HP kalian, yang tadi ya, yang PUBG News tadi ya. Untuk memunculkan audionya di sini kalian klik aja, klik kanan di sini logo speaker pojok kanan bawah, terus kalian klik kanan pilih sound, dan di sini kalian pilih yang recording ini. Nah setelah pilih recording ini kalian pilih sesuaikan dengan gambar mikrofon yang ada di game capture kalian ya. Misalkan kalian pakai Elgato, kalian pilih yang tulisan Elgato. Kalau nggak Escape, kalian pilih yang tulisan Escape. Misalkan kalau nggak ada ya berarti kurang lebih yang seperti ini ya bro ya. Kalian klik kanan, kalian pilih yang properties, kalian pilih yang listen. Nah listen to this device ini kalian centang ya bro ya. Terus kalian pilih yang ininya sesuaikan dengan mic kalian ya, seperti ini. Di sini gue pakai mic Fantech. Setelah ini kalian apply dan oke. Terus ini kalian oke lagi, dan otomatis ketika kita tampilkan sekarang gamenya, otomatis suaranya bakal muncul juga bro gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk memunculkan game kalian klik aja langsung yang tombol plus yang ada di tabel 2 ini. Terus kalian pilih yang video capture device. Nah, misalkan kalian bertanya, kok bang pakainya video capture device itu kan, itu bukan memunculkan cam itu kan. Nah, jadi buat kalian yang khusus untuk streamer game mobile yang menggunakan game capture, itu untuk memunculkan gamenya di video capture device ya bro ya. Kita namakan di sini misalkan PUBG state gitu ya. Kita klik OK, dan di sininya device-nya kalian pilih sesuaikan dengan game capture kalian. Nah di sini gue pakai game capture punyanya Bang Mirza Kaisar tuh. Namanya di sini live streaming video device. Nah untuk kalian pakai Escape pasti Escape. Kalau misalkan kalian pakai Elgato pasti ini namanya Elgato gitu ya bro ya. Kalian klik aja seperti ini.
Ya ini gamenya belum gue buka, sorry bre. Gue buka dulu ya gamenya. Nah setelah game yang gue buka bakal muncul ya bro, di sini otomatis bakal muncul. Terus yang langkah selanjutnya kita bakal setting ini ya bro ya, resolusinya kita jadi custom sama seperti apa ya, nyeting kamera. Terus resolusi kita kasih ini HD 1080 ya, otomatis muncul lagi kan. Terus fps nya kita bikin mesh output fps. Terus format videonya di sini kita pilih YUY2 kalau untuk gua ya. Tapi misalkan kalian pakai YUY2 ini patah-patah, kalian bisa pakai yang ini aja gitu kan. Atau kalian bisa pakai yang ini juga. Kalian coba-coba. Soalnya di sini nggak pasti sih bro ya. Setiap game capture itu ada yang patah-patah, ada yang enggak gitu kan ya. Tapi kalau gue sih pakainya yang ini gitu ya. Terus kalian pilih yang color space-nya ini, kalian pilih yang 709. Terus colornya kalian pilih yang full gitu ya. Atau kalian bisa lebih soft lagi, kalian bisa pilih 601 ini bro ya. Jadi warna itu lebih ngesoft gitu. Setelah udah kalian pilih bawahnya ini bufferingnya apa ya, disable. Terus kalian pilih di sini yang ini, yang paling bawah, yang wave out ini. Setelah udah kalian pilih OK tuh ya, klik OK. Nah ini kan cam gua kan ketiban sama gamenya. Nah kita tarik aja nih bro, seperti ini. Game PUBG New State-nya ini kita tarik ke bawah kamera ya, otomatis cam gue bakal kelihatan. Misalkan kalau ini kegedean, kalian bisa kecilin lagi bre, gitu ya bro ya. Nah untuk menghilangkan tulisan yang ada di sini tadi itu, yang muncul tulisan di sini atau frame yang hitam-hitam ini, kalian bisa tekan aja tombol ALT di sini. Nih sini nih, kalian klik dulu PUBG-nya di sini. Kalian tekan tombol ALT yang ada di keyboard kalian. Terus kalian klik kiri tahan ke atas gitu ya. Sama ini juga bro. Oke. Ini juga. Oke setelah udah kalian seret ke atas. Nah untuk tampilannya emang nggak full gini bro, jadi kalian nggak usah kaget misalkan kok nggak full sih bang tampilannya gitu kan. Nah emang tampilnya bakal seperti ini, makanya youtuber uh, game mobile itu rata-rata segini gitu kan resolusinya. Nah untuk menyesuaikan kalian tinggal tarik ke bawah aja, dibikin tengah seperti ini. Dan yang garis-garis hitam ini kalau misalkan kalian punya overlay, kalian pakai aja overlaynya di sini ya. Nanti gue bikin tutorial cara membuat overlay yang bagus seperti apa ya. Tapi untuk gue sih gue nggak pakai sih, karena gue nggak mau tampilan gue tuh rame banget gitu ya. Jadi biarin aja hitam supaya nggak alay. Bukan berarti yang pakai overlay itu alay ya bro ya, tapi gue nggak suka yang rame-rame aja gitu. Makanya gue suka yang simple-simple kayak gini. Oke. Oke, setelah kita tampilkan game ke dalam OBS, sini jangan lupa kalian untuk menambahkan filter ya bro ya, agar tampilan game kalian tuh sama dengan apa yang ada di HP kalian. Terkadang kalau misalkan tampilan yang ada di OBS itu tidak sama bro dengan apa yang ada di HP kalian, jadi kalian harus menambahkan filter seperti menambahkan filter di kamera gitu kan, atau di cam tadi gitu kan. Dengan cara di sini ada, sini kita klik PUBG New State-nya, kalian klik kanan, terus kalian pilih filter. Nah untuk cara settingnya ya tadi klik kanan, terus kalian pilih filter. Terus di sini kalian tambahkan color correction, color key, dan juga sharpen ini. Terus yang terakhir ini scaling. Kalau yang scaling aspect ratio ini kalian bebas mau memakai juga atau enggak gitu kan. Yang penting tiga ini aja nih, tiga ini dari atas sampai nomor 3. Nah di sini gue nambahnya sedikit ya, masih di 0,0 sekian, 0, sekian ya. Terus brightnessnya enggak gue tambahin karena PUBG New State ini udah terang gitu kan. Terus untuk saturation gue cuman nambahin sedikit, cuman 2 doang gitu kan.
Terus yang lain-lain ada yang 0 ya, pokoknya ini sesuai dengan selera kalian lah ya. Misalkan kalian mau hampir sama ya tinggal kalian cari aja warnanya, tinggal kalian geser-geser sedikit gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua color kayaknya sama kurang lebih, cuman gua geser cuma brightness aja gua kurangin. Terus kayak color tipenya gue pilih yang warna hijau ya. Terus untuk sharpen ini untuk ketajaman ketajaman dari gamenya ya. Semakin kita naikin semakin tajam. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahkan uh, sharp apa sih namanya sharpness ini, kalian harus kira-kira aja gitu ya, 0,3 aja kalau nggak 0,2 gitu ya bro ya. Oke, setelah sudah kalian setting, kalian dapatkan warnanya sesuai dengan uh, enaknya mata kalian gitu kan, kalian cancel aja atau kalian close gitu ya. Oke, kita coba ya bro ya. Nih recordan gue sekarang lagi record, coba nih dengan settingan yang tadi gue kasih tahu ke kalian. Oke, kurang lebih seperti itu ya bro ya. Hasilnya menurut gua sih nggak terlalu parah sih ya. Untuk record ini udah termasuk udah termasuk bagus juga sih. Dari mulai settingan sampai game capture dan juga konektornya ini udah bagus lah ya untuk streamer pemula seperti gua, dan juga khusus untuk kalian yang mau live streaming. Gimana bro hasil live streamingnya? Oke bro, di sini kita bakal masuk ke tahapan yang terakhir untuk menyeting OBS ya, untuk live streaming kalian maupun untuk recording kalian supaya nggak lag dan patah-patah. Yang pertama di sini ada general. Nah, di sini general settingannya nggak ada yang ubah-ubah ya bro ya, masih tetap sama default. Nah, untuk settingan streamnya, nah ini adalah dimana kita untuk mengopi server atau stream key yang ada di YouTube dashboard live streaming kita maupun yang ada di dashboard Facebook kita bro. Jadi kita harus mengopi itu semua ke sini. Nanti gue bakal jelasin ya. Ini gue belakangin dulu ya, kan agak panjang. Nah di sini ada output. Di sini output. Ya, di sini gue pakai output modenya advanced. Stream di kolom streaming ini gue pakai audio tracknya yang pertama, yang satu. Untuk encodernya di sini sesuaikan dengan VGA kalian. Misalkan kalian pakai Nvidia juga seri GTX atau RTX, kalian pilih yang ini. Nah, untuk AMD itu mungkin ada fitur tambahan di sini bro ya. Untuk AMD tinggal kalian sesuaikan aja dengan VGA kalian. Di sini ada rescale output ya, dimana misalkan kalian mau live streaming di YouTube, itu misalkan di YouTube kan bisa live streamingnya lebih dari resolusi HD ya bro ya, 2K atas, HD ke atas, bisa pakai 2K atau 4K. Nah, misalkan kalian mau pakai resolusi 2K, kalian centang yang ini gitu kan. Kalau untuk di YouTube ya, kalau untuk di Facebook itu nggak bisa. Kalau ini kalian centang, bakal bakal kalian menerima pemberitahuan bahwa resolusi kalian tuh terlalu besar untuk ditampilkan ke Facebooknya. Jadi ini harus kalian matikan. Nah, terus di red control ini gue pakai CBR atau CBR. Nah, CBR ini yang sudah dianjurkan oleh YouTube maupun si Facebook ya bro ya. Untuk bitrate-nya gue di sini pakai 6500. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara nyeting bitrate, di video sebelumnya udah gue jelasin ya bro ya, lengkap banget tentang tutorial setting bitrate. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya nyeting bitrate, kalian bisa aja langsung cek aja video gue yang sebelumnya, karena di situ gue bakal lengkap banget jelasinnya. Oke bro ya. Jadi intinya di bitrate ini kalian harus
mengetahui jumlah upload speed kalian. Nah, misalkan upload speed kalian tuh sekitar 7 Mbps. 7 Mbps itu sama dengan 7000 bitrate ya. Jadinya 1 Mbps itu sama dengan 1000 bitrate. Tinggal kalian convert aja ke bitrate dari nilai speed upload kalian gitu ya. Di sini keyframe gue memakai keyframe internal 2 ya. Nah, untuk presetnya gue di sini pakai yang max quality. Untuk profilnya di sini gue pakai high. Nah, di sini gue uncentang, di sini juga gue yang bawahnya ini gue centang ya berapa ya. Untuk GPU-nya gue pakai yang enggak gue setting sama sekali, ini juga masih 0. Max B-frame-nya gue samain dengan keyframe gitu ya. Nah, untuk kalian yang koneksinya kurang baik atau kurang bagus atau spek PC-nya masih spek PC kentang, kalian bisa pakai preset ini ubah menjadi quality ataupun performance. Oke. Nah, terus untuk profilnya kalian bisa ganti dari high ke main ya. Untuk paling bawah ini baseline. Tapi yang gue anjurkan atau yang gue sarankan untuk kalian supaya live streaming kalian tuh nggak terlalu buruk kualitasnya. Di sini kalian bisa setting samain aja seperti ini bro ya. Presetnya performance, profilnya main. Nah, ini paling minim banget nih bro ya. Kalau misalnya kalian masih terasa berat untuk live streaming, kalian bisa akalin di video ini bro ya nih. Di table video ini. Oke, masalah di table video ini gue bakal jelasin. Jadinya ada 2 poin yang paling penting dari settingan OBS ya. Yang pertama tadi yang gue jelasin di sini output, dan kedua di sini adalah video. Nah, untuk di video ini base canvas itu yang warna hitam ini bro ya. Yang warna hitam ini. Kalau output scale resolution ini yang kita tampilkan ke si viewer di live streaming kita gitu kan ya. Nah, jadi patokannya ini itu kan. Nah, di sini kalian settingnya samain aja dengan resolusi kanvas kalian. Nah, buat kalian yang tadi yang merasa masih nge-lag atau patah-patah, resolusi kanvasnya kalian bisa kecilkan menjadi 720 dan di sini juga kalian setting ke 720 gitu ya. Dan untuk downscale filternya bila sama juga masih nge-lag juga, kalian pilih yang 16 sampel yang ini ya, kubik. Nah, untuk common fps value-nya di sini gua nggak gua ubah-ubah sama sekali. Gue pakai 60 ya. Di sini gue pakai 60 fps. Apabila kalian masih terasa nge-lag, di sini kalian bisa ganti ke 59.94 atau ke 30 fps. Nah, ini settingan sudah paling minim untuk kalian melakukan live streaming ya bro atau recording. Nah, kalau bisa Bikubik ini jangan sampai kalian pakai yang billionaire karena kualitasnya itu nggak bagus banget untuk live streaming atau enggak recording kalian ya. Di sini jadinya kalian main game itu dilihat oleh viewernya itu seakan-akan gerakannya itu nggak sama dengan apa yang kalian mainkan ya. Jadi misalkan kalau kalian yang lag ya usahakan ya tolong di upgrade aja komputer kalian ya bro, karena ini udah paling minim banget. Jadi kalau misalkan kalian pakai settingan yang paling rendah, takutnya si viewer kalian tuh apa ya, kasihan nontonnya jadi gak nyaman gitu ya bro ya. Nah, untuk masalah video mungkin sampai sini dulu ya. Oke, itu masalah soal live streaming ya bro ya. Di sini gue pengen sekalian ngejelasin soal recordan nih, untuk recording kalian nih supaya settingannya bagus. Kita masuk ke output lagi. Di sini kalian klik yang tabel atau kolom yang tulisan recording. Di sini gue pengen jelasin kalian pakai yang advanced. Terus di sini tipenya kalian pakai yang standar. Untuk recording partnya ini di mana kalian untuk menyimpan hasil rekaman kalian ya bro ya. Di sini gue menyimpan di C. Terus untuk recording formatnya kalian ganti ke MP4. Tadinya tuh yang ini ya, yang paling atas ya bro ya. Kalian ganti ke MP4 aja untuk lebih simpelnya untuk kita edit di mana-mana gitu ya. Nah, untuk di audio track gue pakai yang satu. Nah, sekali lagi encoder ini sesuaikan dengan VGA kalian. Misalkan kalian VGA-nya seri GTX atau enggak RTX, kalian pilih yang Nvidia. Untuk yang AMD kalian pilih lagi, di sini ada settingannya untuk AMD ya, ada fitur tambahan lagi yang tadi gue jelasin. Untuk rescale outputnya apabila kalian mau lebih dari HD ya, kalian bisa atur resolusinya di sini bro. Kalian bisa atur kalian mau pakai resolusi HD apa 2K 4K, ini kalian bisa atur di sini ya bro ya.
Tapi kalau untuk PC-PC kentang ini kalian matiin aja. Jadi resolusi yang kalian record itu bakal apa ya? Bakal ngikut ke settingan di video ini, Bro, gitu. Jadi kalian record ya hasilnya 720 juga gitu ya. Nah, misalkan hasil rekotan kalian mau lebih bagus lagi, kalian nggak mau nih hasil rekotan misalkan nggak mau pakai yang 720 ini ya. Gue pengen bang hasil rekotan gue jadi HD gitu kan. Biar live streaming gue aja yang busuk gitu ya. Nah, kalian bisa ganti itu di sini, Bro ya. Di sini. Ini kalian centang tapi ini kalian ganti ke 1080. Nah, otomatis hasil rekotan kalian tuh ngikut ke rescale output ini gitu ya. Nah, tapi live streaming kalian, misalkan kalian live streaming sambil record gitu, tapi live streaming kalian tetap di resolusi 720 gitu ya, Bro ya. Nah, ngerti kan penjelasan gue sampai sini? Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, untuk di rate control ini gue pakai CBR juga sama. Nah, untuk bitrate ini, pengertian bitrate ini lain ya, Bro ya. Ini pengertian bitrate ini sesuai dengan kemampuan PC kalian. Nah, kalau di streaming ini, bitrate ini menyesuaikan dengan si koneksi kalian gitu ya, Bro ya. Jadi semakin bagus atau semakin tinggi bitrate yang kalian taruh di sini angkanya itu semakin bagus. Nah, gue saranin untuk PC-PC kentang minimal 10.000 ya. Kalian taruh lagi di sini bitrate-nya 10.000 ya. Di sini gue pakai bitrate 20.000 supaya hasil rekotan gue bagus gitu ya. Nah, untuk keyframe internal di sini gue pakai dua, gue samain di streaming ini ya. Terus presetnya gue pakai max quality atau profilnya ini gue pakai high. Oh iya, buat kalian yang merasa PC kalian kentang, untuk presetnya kalian ganti ke ini aja ya, performance sama kalian samain aja ya. Terus ininya kalian ganti main. Nah, ini dan ini gue saranin juga jangan pakai yang low tensi ini ya. Pokoknya dari yang streaming ini nih, streaming ini kalian jangan pakai yang low tensi ini ya. Nah, sekali lagi gue cuma ngingetin kalau misalkan PC kalian sebusuk-busuknya PC kalian atau sekentang-kentangnya PC kalian, usahakan kalian stay-nya di performance. Untuk presetnya, untuk profilnya kalian bikin main ya. Misalkan masih masih kurang juga, berarti yang ini aja yang kalian ganti. Takutnya kalau misalkan kalian pakai max performance, takutnya hasil rekotan kalian atau live streaming kalian jadi jelek banget itu, Bro ya. Jangan, kasihan viewer kalian Bro ya kalau misalkan nontonnya kurang bagus videonya. Oke, nih kalian bisa coba-coba, siapa tahu kalau misalkan ini dicentang nggak nge-lag. Ada yang kayak gitu, ada yang di uncentang nge-lag gitu kan. Jadi kalian coba-coba aja atau kalian bisa ikutin aja settingan gue yang seperti ini. Nah, untuk GPU-nya di sini gue pakai 0 dan max B-frame-nya gue pakai 2. Sama dengan settingan streaming ini ya. Cuman dibedakan bitrate-nya aja. Karena ini untuk record, jadinya bitrate-nya ini gue bagusin gitu, Bro ya. Itulah kenapa recordan atau uh, video yang kita upload itu lebih bagus dibanding dengan live streaming kita ya, kalau kita lihat pada resolusinya sama, karena jumlah bitrate yang kita taruh tuh berbeda gitu, Bro ya. Oke, untuk audionya di sini gue pakai normal, nggak ada yang gue ganti-ganti. Di sini juga sama, reply buffernya gue unchecklist atau uncentang. Ini juga normal sama settingan default. Nah, untuk selanjutnya kita bahas ke audio nih, Bro. Oke, kita masuk ke audio. Di sini simple rate-nya masih default ya. Channelnya juga masih default stereo. Untuk desktop audionya di sini kalian sesuaikan dengan headset yang kalian pakai. Untuk mic-nya juga sama, sesuaikan dengan mic yang kalian pakai. Untuk meter sini fast, ini TruePack. Ini juga masih settingan default ya, Bro ya. Untuk bawahnya juga sama, masih settingan default ya. Untuk selanjutnya kita ke masalah apa nih? Dia udah ke hotkey di sini masih kosong, nggak ada yang gua setting seperti ini. Terus masalah advanced nih, di sini proses priority-nya kalian bikin high, jadinya komputer kalian memprioritaskan OBS itu tinggi gitu ya nilainya, jadinya OBS kalian tuh bekerja keras ibaratnya gitu ya, Bro ya. Nah, untuk videonya di sini kalian pilih renderernya. Ini sama sekali nggak gue setting.
masih sama ini. Untuk color formatnya di sini gue pilih yang ini ya, yang paling atas. Untuk color space-nya gue pilih yang 709 dan color rank-nya gue pilih yang full. Dan seterusnya ini masih nggak gue setting apa-apa ya, masih sama. Misalkan kalian mau stream delay-nya nggak 10 detik gitu ya, kalian bikin misalkan kalian enable dulu, terus di sini kalian bikin misalkan 5 detik gitu ya bro ya, dan usahakan jangan sampai melebihi 3 detik, misalkan 2 detik atau 1 detik gitu ya. Kalian sama sekali nggak mau delay sama sekali live streaming kalian, jangan. Takutnya koneksi kalian tuh nggak stabil, jadi buffering nanti ke viewernya atau nggak patah-patah ya. Kalau misalnya kalian maksa ya nggak apa-apa, di sini gue cuman mengingatkan aja ya bro ya. Biasanya di sini gue pakai 10 atau enggak 5 gitu ya, supaya apa ya, koneksi gue tuh nggak apa ya, nggak nge-lag atau nggak patah-patah ke viewer atau nggak buffering gitu ya bro ya. Untuk automatically reconnect ini gue pakainya 10, ini masih default ya bro ya. Untuk ini juga gue pakai default untuk apa, settingin ininya ya. Di sini kalian mau nyoba-nyoba pakai pintu IP kalian terserah juga bisa. Misalkan kalian mau pakai internet IP ini juga bisa ya bro ya, tapi di sini gue pakai yang default aja ya, takutnya ntar malah bermasalah kan gitu kan. Nah, untuk yang lain-lain ini masih sama default gitu bro ya. Oke, yang terakhir tadi yang gue belakangin di sini adalah stream ya. Ini gue bakal ajarin kalian ketika kalian mau live streaming ya bro ya. Kalian buka dulu dashboard live streaming kalian di YouTube maupun di Facebook ya. Di sini gue udah siapin ya dashboard live streaming gue di YouTube maupun di Facebook ya bro ya. Kalian langsung aja buka, misalkan kalau di apa, di Facebook di sini bro ya, kalian buka Creator Studio. Terus kalian pilih yang ini, fitur kreatif. Nah, otomatis kalian langsung digiring ke dashboard live streaming kalian. Nah, misalkan kalian live streaming kalian yang kemarin sudah live streaming, kalian klik aja di sini terus lalu simpan. Nah, misalkan kalau belum sama sekali, kalian langsung siapkan live streaming kalian ya bro. Yang baru di sini kalian klik yang siapkan streaming siaran langsung. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini seperti biasa ada apa ya, kalian bisa memberikan judul kayak seperti ini ya bro ya. Terus di bawah judul ada deskripsi, kalian bisa taruh channel YouTube kalian atau link-link apa ya, IG atau apapun itu, seperti ini ya, donate juga bisa. Terus lebihnya di sini ada game. Nah, gamenya ini kalian kasih game apa? Misalkan kalian mau main Mobile Legend, di sini kalian ketikkan aja Mobile Legend. Itu, atau kalian mau main PUBG Newsted, kalian klik aja sini cari PUBG Newsted gitu bro ya. Terus di sini maksudnya untuk tandai 3 rekan streamer, misalkan kalian mabar dengan streamer lain, di sini kalian bisa saling menandai untuk apa ya, viewer kalian supaya lebih gampang berkunjung satu sama lain gitu ya. Misalkan gue lagi collab nih sama viewer yang A gitu ya, si A. Nah, penonton si A itu bisa berkunjung ke live streaming gua gitu ya, dan begitu pun sebaliknya, viewer gue bisa berkunjung ke live streaming si A itu gitu kan. Jadi kita saling kerjasama gitu bro. Dan di sini ada untuk gambar mini. Gambar mini itu apa? Gambar ini tuh merupakan apa ya, thumbnail, seperti thumbnail YouTube pada umumnya ya bro ya. Di sini kalian bisa membagikan grup apabila kalian sudah punya grup ya, grup di fanspage ya, bukan di luar fanspage gitu. Terus di sini apa ya, apalagi yang penting ya, di sini gue bakal jelasin. Nah, untuk masalah pengaturan streaming yang di sini kalian pilih yang latency rendah, karena ini bisa menyebabkan live streaming kalian menjadi lag, patah-patah, dan juga buffering ke viewer apabila kalian memaksakan pakai yang normal kalau enggak yang otomatis. Ini tergantung dari koneksi kalian, dari koneksi si upload kalian. Misalkan kalau koneksi kalian stabil, kalian boleh pakai normal, tapi cuman ya, yang gue saranin ya, pakai latensi rendah aja bro, karena bakal berat banget kalau kalian pakai latensi yang normal itu ya. Kasihan viewer kalian nanti jadi buffering itu nontonnya ya, atau patah-patah. Oke, untuk settingan selebihnya mungkin itu aja sih. Di sini ada aktifkan bintang,
Jadinya kalian bisa penonton kalian bisa mengirimkan bintang. Di sini juga kalian bisa lampirkan target bintangnya ya, seperti ini bro ya. Nah, oke. Dan disinilah kita yang kita bahas ya bro ya. Nah, ini untuk URL server ini kalian klik salin di sini ya bro ya. Nah, klik salin atau kalian bisa mencari server yang bagus dulu di sini ya. Untuk tutorialnya udah gue jelasin di konten gue sebelumnya supaya server live streaming kalian di Facebook itu lancar atau enggak nge-lag atau enggak buffering ya bro ke viewer. Itu sudah gue jelaskan juga lengkap pokoknya. Nah, setelah kalian salin, yang misalkan kalian nyari server dulu, terus kalian salin, terus ini juga kalian salin ke sini bro, ke OBS kalian. Nah, server kalian salin ke sini, ini dari sini nih. Nah, ini kalian salin, ke Discord dulu, ke OBS ke sini, dan juga yang ini kode streamingnya kalian salin ke sini. Ya, kalian kopas seperti biasa ya, kan? Nah, dan usahakan jangan sekali-kali kalian pakai settingan yang ada di sini. Menurut gua kurang optimal untuk kita melakukan live streaming gitu ya. Bisa menjadi penyebab lag juga, patah-patah juga bisa gitu ya bro ya. Kalau bisa kita pakai servisnya yang custom, oke? Itu untuk di Facebook. Kita masuk ke YouTube ya bro ya. Untuk kalian mau live streaming di YouTube. Di YouTube di sini juga gua udah sediakan dashboard live streaming YouTube. Kalian buka YouTube Studio ya. Terus kalian pilih yang ini live streaming atau pilih buat, terus kalian klik yang live streaming itu juga sama. Nah, inilah tampilan dari dashboard live streaming kalian. Di sini gue cuma ngingetin sekali lagi, kalau misalkan kalian punya channel baru ingin live streaming pertama kali, itu kalian harus melakukan konfirmasi dulu ya ke sini, baru kalian bisa live streaming di keesokan harinya setelah 24 jam gitu ya. Terus di sini kalian misalkan kalian sudah bisa live streaming, kalian tinggal edit aja di sini judul, deskripsi, terus apa lagi? Gamenya, thumbnail dan juga playlistnya di sini. Kalian pilih yang tidak untuk anak-anak ya. Terus inilah tag-tag kata kuncinya, kata kunci live streaming kalian gitu ya bro. Terus di sini bahasa streamingnya kalian kasih bahasa Indonesia. Di sini juga sama bahasa Indonesia. Terus untuk sertifikasi teksnya kalian pilih yang paling atas. Terus untuk permasalahan tanggal ini juga nggak masalah kalau kalian keisi. Sama ini juga nggak masalah sih. Tapi itu tergantung dari kalian juga. Kalau misalkan kalian mau isi Indonesia ya terserah gitu ya. Nggak masalah juga. Ketika sudah kalian klik simpan gitu. Dan di sini untuk kita yang copy-copy kayak tadi itu ya, yang kita copy paste, kalian salin yang URL streaming ini ke dalam OBS kalian yang tadi yang di sini ya. Nah, sorry maaf. Terus di stream kayak ini kalian kopinya dari sini bro, sini ya. Ini kali copy ke sini ya bro ya, ke OBS juga. Ketika sudah kalian apply dan oke aja. Nah, sekedar masukan aja dari gua di sini, misalkan kalian mau live streaming, kalau bisa ya settingan awal yang ada di sini bro, yang ada di sini. Nah nih visibilitas ini kalian tidak publik juga, sama kayak gua kayak gini ya. Ketika kalian sudah melakukan live streaming, takutnya kalau kalian klik live streaming, sudah start live streaming di sini, takutnya otomatis itu sudah apa ya, kalian sudah mulai live gitu ya. Nah, misalkan kalau kalian ini bikin tidak publik dan di sini kalian klik live streaming, itu otomatis kalian nggak langsung live. Nah, misalkan kalian sudah klik ini live streaming, kalian klik, terus kalian balik lagi ke sini, kalian buka lagi gini. Ini posisi udah kalian klik ya. Udah kalian klik, kalian buka lagi di sini dashboard, baru kalian aktifkan di sini publik itu ya. Selesai baru simpan. Otomatis ya kalian sudah mulai atau sudah melakukan live streaming gitu ya bro ya. Jadi itu doang sih ya mungkin yang gua kasih masukan atau tips ke kalian. Oke. Kita balik lagi ke OBS.
Oke, mungkin settingannya settingan OBS-nya sampai sini dulu ya, Bro ya. Thank you banget yang udah mampir ke channel tutorial ini. Semoga kalian suka dengan tutorial dari gua, dan semoga tutorial gua ini menjadi manfaat untuk live streaming atau recording konten kalian ya, Bro ya. Semoga ini bermanfaat ya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan juga jangan lupa diklik lonceng notifikasinya, dan juga di support lah ya channel gue ini untuk konten-konten selanjutnya ya. Nah, sekali lagi di sini tempat untuk kita belajar atau sharing bersama untuk permasalahan live streaming. Jadi misalkan kalau kalian mau bertanya-tanya, silahkan aja tulis di kolom komentar, di bawah kolom komentar ya, Bro ya. Dan insya Allah gue bakal balas. Atau kalian bisa hubungin gue melalui IG gue, kalian follow, lalu kalian chat aja di IG gue. Permasalahan live streaming kalian apa, langsung kalian screenshotin aja, langsung kirim ke gue. Insya Allah gue bakal bantu sebisa gue, oke? Thank you semuanya, bye-bye. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya, Bro ya. Capek, Bro.